Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku kelas 8 SMP Al-Huda yang Bu Alfi sayangi dan sangat rindukan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang penuh barokah ini. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, semuanya sehat dan semangatnya membara. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu kembali dengan Bu Alfi Laila. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena memang masih pandemi COVID-19, tapi jangan menjadikan semangat belajar kalian menurun ya. Saya harap adik-adikku semuanya tetap disiplin dan kontinu mengikuti PJJ yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan kita bisa belajar lagi di sekolah bersama-sama. Oke, Bu Alfi ucapkan selamat datang di PJJ, pembelajaran jarak jauh Mapel Matematika kelas 8, Senin 9 November 2020 via live streaming FB ya. Setelah 1 minggu lalu, kita mencoba live menggunakan Microsoft Teams. Akhirnya, pada kesempatan kali ini, kita bisa kembali lagi menggunakan Facebook ya. Semoga adik-adikku semuanya tetap semangat. Alhamdulillah, tak terasa ya kita sudah memasuki pembelajaran matematika pertemuan ke-13. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adikku semua kelas 8. Yang sudah kooperatif, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengikuti PJJ maupun mengumpulkan atau menyelesaikan tugas yang telah diberikan tepat pada waktunya. Dan saya harap adik-adik semua harus tetap disiplin untuk menghargai waktu. Jadi, kalau misalkan ada evaluasi yang harus dikerjakan untuk mengukur kefahaman kalian, langsung selesaikan hari itu juga agar tidak numpuk-numpuk ya. Itu namanya disiplin dan tanggung jawab. Jangan suka menunda-nunda dan banyak alasan ya adik-adik, karena itu hanya membuat kalian rugi waktu saja. Disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Baiklah adik-adikku semuanya, bisa kita mulai ya. Jangan lupa, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Karena apa? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau adik-adik punya catatan nanti, akan sangat membantu dalam belajar. Sewaktu-waktu bisa melihat, dibuka-buka kembali, dan bisa dipelajari kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman. Dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum Bu Alfi lanjut materi berikutnya, kita bahas dulu ya sekilas soal kuisis pada pertemuan ke-12 hari Senin 2 November 2020, pertemuan minggu lalu. Ini sebagai feedback, umpan balik bahwa latihan melalui kuisis ini sudah Bu Alfi koreksi dan analisis ya. Oke, pembahasan soal kuisis yang pertama. Banyak pemetaan himpunan Ki ke himpunan P adalah Ki ke P, berarti rumusnya NP pangkat NQ. Banyaknya anggota himpunan P pangkat banyaknya anggota himpunan Ki. Kita identifikasi banyaknya anggota P sama dengan 2.
Banyaknya anggota Ki sama dengan 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, lanjut. Nomor 2. Syarat korespondensi satu-satu kemarin apa? Dikatakan korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B jika fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Jadi, diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu-satu adalah kalau kita lihat yang pertama, pada himpunan B ada satu anggota yang tidak mempunyai pasangan. Pada diagram berikutnya, pada daerah asal ada 2 anggota yang tidak punya pasangan. Pada diagram selanjutnya juga ada 2 himpunan pada daerah himpunan B yang tidak punya pasangan. Yang tepat memasangkan satu anggota baik di himpunan A maupun di himpunan B hanya yang ini. Berarti jawabannya yang merupakan korespondensi satu-satu adalah yang diagram panah ini. Lanjut soal yang ketiga. Diketahui himpunan P adalah himpunan faktor dari 10. Kita identifikasi dulu faktor dari 10 berapa saja? 1, 2, 5, 10. Dan Ki adalah himpunan faktor prima dari 30. Berarti anggota himpunan Ki ada berapa saja yang merupakan himpunan prima? 2, 3, dan 5. Nah, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Ki, berarti rumusnya NQ pangkat NP. Banyaknya anggota himpunan Ki ada 3 pangkat 4, berarti 81. Oke, nomor 4 syaratnya dia dikatakan korespondensi satu-satu berarti banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Pada gambar diagram panah ini, anggotanya semuanya 5. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B adalah ya 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau dihitung nilainya 120. Lanjut soal nomor 5. Manakah di antara pemetaan di bawah yang merupakan korespondensi satu-satu? Kalau yang himpunan M ini ada yang memiliki 2 pasangan. Lebih dari 1 ya. Kemudian gambar diagram panah berikutnya itu himpunan N ada yang tidak mempunyai anggota, belum punya pasangan. Nah, yang tepat merupakan korespondensi satu-satu adalah gambar yang ini. Kemudian soal nomor 6. Siswa dengan NISN jelas korespondensi satu-satu karena datanya sudah langsung masuk ke Dapodik ya dan tidak mungkin sama antar siswa. Kemudian siswa dengan ukuran sepatunya bukan korespondensi satu-satu karena bisa jadi ada siswa yang punya ukuran sepatu yang sama. Kemudian yang ketiga, negara dengan ibu kotanya termasuk korespondensi satu-satu. Karena apa? Masing-masing negara kan pasti punya ibu kota sendiri dan tidak sama dengan negara lain. Yang keempat, siswa dengan tanggal lahirnya bukan termasuk korespondensi satu-satu karena mungkin ada siswa yang bertanggal lahir sama dengan siswa yang lain. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut soal nomor 7. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu. Cara cepatnya dengan melihat koordinatnya X dan Y. Tidak boleh ada yang sama ya. Kita cek yang pertama, 1 ada yang sama dengan 1. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ini X-nya tidak ada yang sama, Y-nya juga gitu. 3, 5, 7, 9. Tidak ada yang sama, berarti yang merupakan korespondensi satu-satu jelas yang kedua ini. Oke, kita cek pilihan berikutnya. 1, 1 ada yang sama, berarti jelas salah. Kemudian 1, 1 ada yang sama lagi, terus Y-nya juga 3, 3, 7, 7, berarti bukan. Lanjut ke soal nomor 8. Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B berarti NB pangkat NA. Banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Kita tinggal lihat, banyaknya anggota himpunan B kan ada 3. 3 pangkat 4 berarti hasilnya adalah 81. Kemudian lanjut. Soal nomor 9. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan A yang anggotanya 3, 5, 7, 9 dan himpunan B yang anggotanya PQRS adalah berapa? Kita bisa lihat ya, banyaknya anggota himpunan A ada 4. Banyaknya anggota himpunan B juga ada 4, berarti sama kan, sama-sama 4. Berarti banyak korespondensi satu-satu yang mungkin
4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketemu hasilnya 24. Lanjut, soal yang terakhir nomor 10. Diketahui himpunan K adalah himpunan 4 bilangan cacah pertama. Kita bisa identifikasi langsung anggotanya 0, 1, 2, 3. Dan himpunan L adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10 yang anggotanya 2, 3, 5, 7. Banyak korespondensi satu-satu dari himpunan K ke himpunan L adalah berapa? Kita bisa lihat banyaknya anggota himpunan K tadi kan sama dengan banyaknya anggota himpunan L. Sama-sama 4 kan anggotanya. Berarti banyaknya korespondensi ya 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 tetap hasilnya 24. Inilah hasil kuisis materi banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Ada 15 siswa yang meraih nilai tertinggi 100. Bu Alfi akan kasih reward berupa piagam penghargaan. Untuk penilaian harian ini nanti, rewardnya saya tambah pulsa, jadi bisa digunakan untuk belajar ya. So, jangan lewatkan kesempatan ini dan ikuti pembelajaran hari ini sampai akhir ya, agar ketika menjawab penilaian harian di akhir nanti, bisa meraih nilai tertinggi. Sekilas saya tampilkan siapa saja yang mendapatkan reward pada kuisis sebelumnya. Ada 15 siswa ya. Saya ucapkan selamat bagi yang mendapatkan reward. Semoga ini menjadi motivasi tersendiri untuk lebih meningkatkan semangat belajar kalian. Sebelumnya, kita sudah membahas bab 3 tentang relasi dan fungsi bagian ketiga, yaitu banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, pada pertemuan ini, kita akan membahas bab 3 lagi, relasi dan fungsi bagian terakhir ya, dengan materi notasi fungsi, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, KD 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi kuncinya 3.3.7, menentukan nilai fungsi, dan 3.3.8, merumuskan bentuk fungsi. Oke, pertama Bu Alfi akan jelaskan dulu. Setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini, diharapkan adik-adik semua yang pertama bisa memahami maksud dari notasi fungsi. Yang kedua, bisa menentukan rumus fungsi, dan yang terakhir, bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi atau rumus fungsi. Oke, langsung saja kita mulai dari tujuan yang pertama, memahami maksud dari notasi fungsi. Apa itu notasi fungsi? Notasi ini artinya lambang. Berarti kalau notasi fungsi artinya lambang fungsi. Kemudian bagaimana caranya melambangkan fungsi? Fungsi itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, H kecil, atau yang lainnya. Banyak huruf yang bisa digunakan untuk menuliskan fungsi ini. Tapi mayoritas yang dipakai memang F, G, dan H. Kemudian fungsi F yang memetakan himpunan A ke B dinotasikan sebagai F.2A panah B yang berwarna merah ini ya. F kecil tadi lambang dari fungsi. Kemudian himpunannya dituliskan menggunakan huruf besar A, tanda panah ke huruf besar B. Bacanya fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, poin ketiga, fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan dengan F.2X tanda panah Y. Jadi maksudnya, X ini anggota himpunan asal,
Sedangkan Y ini anggota himpunan tujuan atau himpunan kawan. Jadi X anggota domain, Y anggota kodomain. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa melihat gambar diagram panah di sebelah kanan ini ya. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya ada X dan himpunan B itu anggotanya ada Y. Nah, fungsi F itu menghubungkan atau memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Yang dia petakan di sini anggotanya X nih, jadi X dipetakan ke Y. Makanya kalau dikasih notasi, nulisnya seperti ini. F.2 X tanda panah Y. Artinya dari X ke Y, gitu. Bisa dipahami ya adik-adik? Lanjut poin terakhirnya nih. Y merupakan bayangan dari X, sehingga dituliskan jadi Y sama dengan Fx. Nah, maksudnya apa itu? Kita lihat. Jadi, Y yang ini sebenarnya kan berasal dari X. X yang dihubungkan menggunakan F, sehingga jadi Y. Nah, berarti nilai Y ini sama dengan nilai fungsi dari X-nya. Makanya setiap kali kalau kita ketemu Fx, itu maksudnya nilai Y-nya. Atau bisa juga kebalikannya. Kalau ditanya Y, berarti maksudnya ya nilai Fx-nya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang notasi atau lambang fungsi. Sekarang coba kita uraikan bagaimana cara menentukan rumus fungsinya. Sebenarnya kalau kita sudah tahu notasi fungsi, menentukan rumus fungsinya gampang banget. Coba deh Bu Alfi review kembali. Tadi kan notasi fungsi itu F.2 X tanda panah. Nah, ini kan isi fungsinya. Nah, kalau kita mau menentukan rumus fungsinya, tinggal mengubah bentuk yang ini. F.2 X tanda panah ini ke dalam bentuk Fx sama dengan. Udah gitu aja. Jadi titik 2 dan tanda panah itu tinggal kita ganti dengan tanda kurung dan sama dengan. Jadi setiap kalian ketemu Fx sama dengan titik-titik, itu sudah pasti rumus fungsi gitu ya. Supaya lebih paham, Bu Alfi kasih contohnya nih. Misalnya gini. Kalau ada notasi Fx, F.2x tanda panah 4x plus 5, berarti rumus fungsinya tinggal diganti F dalam kurung X sama dengan ambil isi fungsinya, yaitu 4x plus 5. Udah, jadi ini rumus fungsinya. Sekarang coba kita cek. Jika X sama dengan 1, maka F1-nya berapa? Kalau Fx pakai variabel X, jadinya AX plus B. Kalau F1 otomatis X yang di sini tinggal kita ganti 1 ya. Jadi F1 sama dengan AX, X-nya diganti 1, berarti A kali 1 ditambah B. Sama dengan A kali 1 tetap A plus B. Terus kalau jika X sama dengan 2, berarti variabel X-nya kita ganti dengan 2. Maka F2 sama dengan AX, A kali 2, X-nya kita ganti dengan 2, ditambah B. A kali 2, hasilnya 2A ditambah B. Kemudian jika X sama dengan K, maka variabel X-nya kita ganti K. Jadi FK. AX jadi A kali K, ditambah B sama dengan A kali K sama dengan KA ditambah B. Oke, kita langsung ke contoh soal saja, agar kalian bisa makin memahami ya, maksud dari notasi fungsi dan rumus fungsi. Diketahui F.2x, nah ini kan notasi fungsi ya. Tadi sudah dijelaskan kalau ada F.2x, terus tanda panah berarti itu adalah notasi fungsi. Fungsinya 2x kurang 1. Tentukan yang pertama rumus fungsinya, ini gampang. Notasinya kan sudah diketahui, jadi tinggal diganti saja titik 2 dan tanda panah dengan tanda kurung dan sama dengan. Jadinya Fx sama dengan 2x dikurang 1. Udah selesai rumus fungsinya. Simpel kan? Lanjut pertanyaan yang B. Bayangan dari 7. Bayangan dari 7 itu maksudnya berarti 7 ini adalah nilai X-nya. Otomatis setiap kalian lihat X, langsung diganti dengan angka 7.
Jadi yang B ini mau nyari F7. F7 sama dengan 2 dikali 7 dikurang 1. 2 kali 7 kan 14, dikurang 1 maka hasilnya adalah 13. Lanjut lagi pertanyaan yang C. Berapa nilai dari F-3? Langsung saja, F-3 berarti setiap kali kalian melihat X, langsung diganti angka minus 3 ya. So, ini berarti 2 dikali minus 3 dikurang 1. 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6 dikurang 1 berarti hasilnya adalah negatif 7 atau minus 7. Masih gampang ya soal yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke variasi soal yang sedikit berbeda ya. Diketahui fx sama dengan 3x minus 5. Jika fk sama dengan 7, maka tentukanlah nilai k. Oke, sekarang kita fokus ke fk-nya ya. Karena k itu yang ada di dalam kurung, berarti setiap kali kalian melihat x, itu langsung diganti dengan k. Jadi, variabel x-nya diganti dengan k. Otomatis fk sama dengan 3k dikurang 5 sama dengan 7. X-nya langsung diganti k dan fk di soalnya itu kan diketahui 7. Berarti langsung kita tulis sama dengan 7. 3k sama dengan 7 ditambah 5. 7 tambah 5 ketemu 12. Dengan operasi aljabar kita peroleh K sama dengan 12 dibagi 3, ketemu hasilnya adalah K sama dengan 4. Lanjut lagi. Fungsi H didefinisikan dengan rumus Hx sama dengan 1 dikurang 2x dengan domain minus 2, 1, dan 2. Pertanyaannya, yang A, buatlah tabel HPB dari fungsi tersebut. Yang B, gambarlah grafik fungsinya. Nah, kita mulai menjawab pertanyaan yang A dulu ya. Masih ingat HPB itu apa? Iya, HPB itu adalah himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Ingat ya adik-adik, menulis fungsi itu tadi kan gak harus pakai huruf F kecil. Tapi bisa aja menggunakan G kecil maupun H kecil. Di soal ini, Bu Alfi buat HX, tapi intinya sama-sama fungsinya. Nah, kita lihat domain yang diketahui di soalnya itu adalah minus 2, 1, dan 2. Domain itu apa ya adik-adik? Masih ingat kan ya? Domain itu adalah daerah asal. Nah, daerah asalnya tentu saja nilai X. Maka kita bisa menuliskan langsung nilai X-nya pada tabel yang sudah Bu Alfi siapkan. Berarti nilai X-nya minus 2, 1, dan 2. Selanjutnya baru kita cari nilai HX-nya. Kita cari satu persatu ya. Yang pertama, kalau nilainya X sama dengan minus 2, maka nilai HX-nya variabel X langsung bisa kita ganti dengan minus 2. Jadi sama dengan 1 dikurang 2 dikali minus 2. Hasilnya 1 dikurang 2 kali minus 2, minus 4. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Berarti 1 ditambah 4, ketemu hasil akhirnya 5. Berarti kalau X-nya minus 2, maka nilai HX-nya sama dengan 5. Bisa kita langsung tuliskan di tabelnya. Lanjut lagi untuk X sama dengan 1. Berarti H1 sama dengan 1 dikurang 2 dikali X-nya diganti 1. 2 kali 1 ketemu 2. 1 dikurang 2 hasil akhirnya minus 1. Berarti kalau X-nya 1, maka HX-nya sama dengan minus 1. Bisa langsung kita tuliskan juga di tabelnya. Kemudian X yang terakhir yaitu X sama dengan 2. Berarti H2. Variabel X-nya bisa kita langsung ganti dengan 2. 1 dikurang 2 dikali 2. 2 kali 2 ketemu 4. 1 dikurang 4 hasilnya minus 3. Berarti kalau X-nya 2, maka HX-nya sama dengan minus 3. Kalau di soalnya diminta menuliskan HPB-nya, ya langsung kita tuliskan saja himpunan pasangan berurutannya. Penulisannya jangan lupa daerah asalnya dulu, berarti X-nya dulu, koma daerah hasil atau ringnya. Jadi HPB-nya sama dengan minus 2,5, kemudian 1, minus 1, dan yang terakhir 2, minus 3. Sekarang kita coba gambar grafik fungsinya ya, kita cek dulu. Kalau X-nya minus 2, maka nilai HX sama dengan 5. Nah, masih ingat kan? Tadi pembahasan Bu Alfi di awal,
Kalau fx, gx, hx itu sama dengan nilai y. Kalau di sumbu koordinat hx itu nilainya y. Mau fx, gx, hx itu kan semuanya fungsinya. Berarti sama dengan y. Berarti kalau x sama dengan minus 2, maka y-nya sama dengan 5. Berarti titiknya di sini posisinya. Lanjut lagi. Kalau x sama dengan 1, maka y-nya ketemu minus 1. Berarti titiknya di sini posisinya. Kemudian yang terakhir, kalau x sama dengan 2, berarti y-nya sama dengan minus 3. Di sini posisi titiknya. Ya udah, tinggal kita hubungkan titik-titik ini membentuk garis lurus. Nah, inilah gambar grafik fungsi dari hx sama dengan 1 dikurang 2x. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Nah, tipe soal seperti ini sangat sering keluar atau muncul di berbagai macam ujian tentang fungsi. Oke, kita mulai saja. Diketahui fungsi gx sama dengan ax plus b. Dengan G1 sama dengan 5 dan G-1 sama dengan 1. Tentukan yang pertama, nilai A dan B. Yang kedua, rumus fungsi X-nya. Yang ketiga, nilai dari A dikurang B. Ada 3 pertanyaan, kita fokus pada pembahasan yang pertama dulu ya. Menentukan nilai A dan B. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kita mulai identifikasi dulu dari informasi yang pertama yang diketahui di soalnya. Rumus fungsinya tadi diketahui Gx sama dengan Ax plus B. Nah, G1 berarti variabel X langsung diganti dengan 1. Kita bisa dapatkan A dikali 1 ditambah B. A dikali 1 tetap hasilnya A, berarti A plus B sama dengan 5. Nilainya di soal diketahui 5, ya langsung ditulis sama dengan 5. Kemudian untuk G-1 di soalnya diketahui minus 1. Berarti A dikali minus 1 plus B. A dikali minus 1 hasilnya minus A ditambah B sama dengan 1. Karena nilainya di soal juga diketahui 1. Berarti kita bisa langsung tuliskan sama dengan 1. Nah, selanjutnya begini. A dan B itu kan dua-duanya sama-sama tidak diketahui di soalnya. Terus cara mengetahuinya bagaimana? Kita pakai metode eliminasi. Maksudnya apa ya Bu itu? Metode eliminasi ini maksudnya menghilangkan atau menghapus salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Selanjutnya bisa kita cari nilai yang memenuhi. Nah, sekarang caranya tinggal kita kurangkan saja ini. A dikurangi minus A, jadinya A ditambah A. Maka hasilnya adalah 2A. Kemudian B dikurang B habis dong. Seperti halnya 2 dikurang 2 sama dengan 0 kan. Jadi kalau B dikurang B ya habis. Sama dengan 5 dikurangi 1. Berarti diperoleh hasil 4. Nah, 2A sama dengan 4. Dengan operasi aljabar kita bisa peroleh nilai A sama dengan 4 dibagi 2. Ketemu hasil akhirnya adalah 2. Sekarang kita sudah dapat nilai A-nya, yaitu A sama dengan 2. Baru kita cari nilai B-nya. Caranya gimana? Caranya kita substitusi nilai A ke salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Substitusi itu apa lagi ya Bu? Substitusi itu mengganti variabel yang sudah diketahui untuk memperoleh variabel yang lain. Jadi kalian boleh memasukkan ke rumus yang atas, yang ini, A ditambah B sama dengan 5, ataupun yang bawah, minus A ditambah B sama dengan 1. Yang mana saja kalian masukkan, dua-duanya sama kok hasilnya, asalkan perhitungan kalian benar. Bu Alfi ambil contoh yang atas saja. A ditambah B sama dengan 5. Berarti karena A-nya tadi kan sudah diperoleh ketemu 2, kita tinggal ganti saja A dengan 2. 2 ditambah B sama dengan 5. Dengan operasi aljabar diperoleh B sama dengan 5 dikurang 2. Hasil akhirnya B sama dengan 3. Udah deh ketemu nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jadi pertanyaan yang A kita sudah selesaikan ya adik-adik. Lanjut kita bahas yang B, rumus fungsinya. Gx sama dengan Ax plus B sama dengan 2x plus 3.
Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu menentukan nilai dari A dikurang B. Karena A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, tinggal kita substitusikan saja. A dikurang B berarti sama dengan 2 dikurang 3. Ketemu hasil akhirnya adalah minus 1. Sudah selesai. Oke, itu tadi pembahasan tentang notasi fungsi, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Sekarang saatnya Bu Alfi hadirkan game sekaligus kuis menarik yang bisa kalian mainkan. Belajar seasik bermain. Silakan dicoba ya keseruannya dengan cara join di link joinmyquiz.com dengan memasukkan kode kuisnya 3119476. Saya ulangi lagi 3119476. Kuisis ini sekaligus untuk evaluasi materi notasi fungsi, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Sebagai feedback, apakah adik-adik semua sudah memahami penjelasan dari Bu Alfi atau belum? Dan sekaligus juga saya gunakan untuk penilaian harian bab 3 relasi dan fungsi. Jangan lupa ikuti prosedur yang benar ya. Setelah pembelajaran ini berakhir, kalian langsung segera mengerjakan via link yang sudah diberikan dan segera submit. Jadi adik-adik semua nggak punya tanggungan dan beban lagi. Apalagi kalau baru dijelaskan begini kan masih fresh ingatan kita. Mengerjakan PH pun juga terasa enak. Kalau kalian suka menunda-nunda, yang rugi justru kalian sendiri. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan ke-13 ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana adik-adikku semua? Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan Bu Alfi. Kalaupun kalian merasa ada materi yang terlewatkan atau kurang jelas, bisa kok melihat kembali video hasil live streaming pagi ini di Facebooknya SMP Al-Huda Kota Kediri channel kelas 8. Karena akan terekod otomatis pada sistem. Jadi jangan khawatir. Rekamannya bisa kalian putar atau tonton berulang-ulang di Facebook maupun YouTube-nya SMP Al-Huda. Dan jika ada masalah atau kendala dalam belajar, kalian bisa langsung menghubungi Bu Alfi atau kita diskusikan di grup matematika kelas masing-masing seperti biasa ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, setelah 3 bab, mulai dari bab 1, 2, 3, kalian bersama-sama dengan Bu Alfi. Untuk materi bab 4, persamaan garis lurus nanti akan dikupas tuntas oleh beliau Bu Amining Rohmah. Mau tahu serunya belajar bareng Bu Am? So, stay tune aja ya. Silahkan adik-adik di rumah untuk literasi dulu. Baca-baca materi tentang PGL, persamaan garis lurus. Mencari dari berbagai referensi boleh, agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Biar besok ketika dijelaskan sama Bu Amining, kalian sudah punya gambaran dan bisa cepat memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Buah durian, buah jamu, lebih enak lagi buah duku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca buku. Oke, meskipun hanya di rumah saja, tetap semangat belajar ya adik-adikku semuanya. Pergi ke pasar membeli sapu, tidak sengaja menginjak duri. Jangan lupa akan tugasmu, selesaikan agar tidak merugi. Bekerja sehari, tubuh pasti lelah. Baca puisi indah iramanya. Bila kalian masih sekolah, belajar adalah tugas yang utama. Oke, SMP Al-Huda Kota Kediri meretas kualitas, meniti prestasi, inovasi tiada henti. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.